Selama hidupku, aku ingin sekali punya saudara. Aku selalu membayangkan hal itu. Mereka tidak hanya akan jadi saudaraku, tapi akan jadi sahabatku. Aku selalu membayangkan bagaimana rupa saudara dan saudariku. Aku tidak bisa memutuskan mana yang ku mau. Ada banyak sekali anak-anak di dunia dan aku mau mereka semua menjadi saudaraku. Tapi orang tuaku mengatakan aku hanya boleh pilih satu. Lalu suatu malam, aku bermimpi tentang seorang saudari. Dia sangat sempurna, tapi semua orang berusaha untuk mencegahku. Mimpi itu seperti memperingatkan kalau aku sudah membuat kesalahan dan ada yang tidak beres padanya. Aku langsung terbangun dari mimpi buruk. Mungkin aku hanya merasa gugup karena sudah lama menantikan semua itu. Ayahku mengatakan kalau dia dan ibuku sudah mengadopsi anak perempuan. Aku sangat bahagia. Yang kupikirkan hanya bertemu dengan adikku. Ayah mengajakku ke meja makan, dan saat penutup mataku dibuka, aku melihat anak perempuan yang sama seperti di dalam mimpiku. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan darinya. Dia menatapku dengan tatapan yang aneh. Aku merasa sangat tidak nyaman. Dia itu mencurigakan. Aku ingin mencari tahu siapa dia. Begitu kembali ke kamar, aku mulai melakukan investigasi. Tapi aku tidak dapat petunjuk. Kenapa dia sangat mencurigakan? Ada apa dengannya? Lalu, dia muncul di hadapanku dan mulai bertingkah sangat aneh. Dia membalikan wajahnya ke arah dinding dan meminta seseorang untuk menyukai video ini dan berlangganan trum-trum trik. Bicara pada dinding memang sangat aneh. Lalu aku melihat ponselnya. Hanya ada satu kemungkinan. Dia seorang influencer. Dan itu adalah dugaan yang terbaik. Aku masih mencari tahu apa yang aneh darinya. Dan pada malam hari, aku melihat sesuatu mengendap-endap dalam kegelapan. Adikku terlihat sangat berbeda. Begitu bulan muncul, sisi gelapnya juga muncul. Aku sangat ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Hanya ada satu makhluk yang memiliki energi semacam ini. Itu vampir. Itulah Kylie yang sebenarnya. Dia membangunkanku seperti tidak terjadi apa-apa dan dengan senang mengajakku pergi ke sekolah. Mungkin itu hanyalah mimpi buruk, tapi aku sudah mencatat tentang vampir itu. Kylie bersikap mencurigakan selama sarapan. Selama ini, dia memang selalu mencurigakan. Dan hanya aku saja yang menyadari hal itu. Dan aku tidak pernah melihatnya makan sayuran. Dia hanya memakan daging saja. Saat orang tuaku tidak melihat, dia membuang kacang polongnya. Mungkin dia bukanlah vampir, tapi kenapa dia hanya makan daging saja? Bagaimana jika saat bulan purnama tumbuh bulu di seluruh tubuh Kylie dan dia melolong semalaman, lalu dia menyerang hewan ternak? Dia akan menjadi manusia serigala yang ganas. Aku yakin. Di mana dia menyimpan kacang polong? Apa yang disembunyikannya? Aku akan menyelidiki semua ini. Aku hanya perlu mengawasinya saja. Come on. Ada sesuatu yang mencurigakan di sekolah. Seperti kesepakatan dengan pembuat onar. Dia pasti berteman dengan mereka. Dan yang paling mencurigakan, bagaimana dia bisa tahu salam rahasia mereka. Bukan salam biasa yang diketahui semua orang, tapi rahasia khusus untuk para bos. Ada banyak bagian yang hanya diketahui oleh pembuat onar sungguhan. Semua tepuk tangan dan putaran itu. Lalu senggolan bahu. Aku akan buktikan kalau kau bukan anak baik-baik. Aku berjanji. Kena kau. Aku punya bukti kesepakatan kalian. Kylie selalu terlambat masuk ke kelas. Meskipun kami berdua sekelas, aku benar-benar jarang melihatnya. Bukankah itu mencurigakan?
Kali ini dia masuk ke kelas dengan mengenakan kaos bersimbol sangat aneh. Lalu, aku tersadar Kylie menyembunyikan fakta kalau dia adalah pahlawan super. Iya, dia terlambat karena harus melawan kejahatan. Mungkin dia tidak buruk sama sekali. Dia mencurigakan karena menyembunyikan identitas yang sebenarnya sebelum dia kembali lagi untuk masuk ke dalam kelas. Aku tahu itu tidak nyata, tapi aku tetap mencatatnya. Aku harus terus mengawasinya dengan seksama sampai dia melakukan kesalahan. Dan aku akan mengungkap jati dirinya. Lihat, lokernya sangat bersinar dan juga berasap. Lab rahasianya pasti di sana. Atau dia sembunyikan alien di situ? Aku bisa menangkapnya sekarang juga. Kena kau, Kylie. Kau bisa membela dirimu. Tunggu, apa? Soda? Tunggu dulu. Lokernya adalah sebuah kulkas mini? Memangnya itu boleh? Tunggu, dia orang kaya? Dia itu miliarder. Dan tiba-tiba aku menabrak Nick yang juga sedang memata-matai Kylie. Menurut kalian dia juga curiga? Mungkin Nick tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Kami bisa bertukar informasi. Begitu Nick tahu aku mencari informasi tentang Kylie, dia menunjukkan markas rahasianya padaku. Dia juga mencari informasi, tapi bukan mencari tahu identitasnya, melainkan mencari cara agar Kylie jatuh cinta padanya. Nick sangat tergila-gila padanya, dan itu seperti terkena mantra. Iya, dia tidak akan membantu. Aku harus melakukan semua ini sendirian. Apa kalian ingat aku pernah mengatakan Kylie memantrai Nick? Bagaimana kalau aku benar? Sepulang sekolah, aku melihat Kylie melakukan sesuatu yang aneh. Ini seperti cerita tentang seorang penyihir. Dapurnya penuh dengan bahan-bahan yang tidak biasa dan ada sesuatu yang mendidih di dalam panci. Kylie sedang membuat ramuan beracun tepat di dapur kami. Jangan buang-buang waktu, harus kuperlihatkan pada ibu. Kita mengadopsi seorang penyihir. Tapi saat ibu pergi ke dapur, Kylie sedang membuat mie instan. Tidak ada ramuan di sini. Apakah dia juga sedang memantrai aku? Apa aku hanya berimajinasi? Benarkah? Aku hanya paranoid? Benarkah dia sedang membuat mie? Meskipun aku tidak menemukan apapun, aku tidak akan menyerah. Investigasiku belum selesai. Aku punya cukup informasi untuk tahu kalau kenyataan sudah dekat. Aku cukup mengeliminasi semua pilihan yang memungkinkan sampai aku menemukan hal yang tepat. Apa yang kau sembunyikan, Kylie? Kalau aku jadi anggota baru di sini, apa yang kusembunyikan? Aku akan cari tahu siapa dirimu. Aku berjanji. Apa yang kau beli dari anak-anak nakal itu? Bagaimana jika... Oh iya, bagaimana jika Kylie bukan anak yatim piatu, tapi seorang penipu? Dia tahu kalau keluargaku sangat kaya dan mencoba untuk merampok kami. Mungkin saja dia membeli alat-alat untuk membobol brankas keluarga kami, lalu mencuri berlian berharga kami. Aku harus memeriksa brankasnya. Di mana itu? Oh iya, kami tidak punya brankas. Bagaimana jika koper itu berisi dokumen penting dan Kylie mempekerjakan pengacara untuk menyingkirkanku agar dia jadi anak perempuan satu-satunya? Dan aku tidak punya apa-apa? Dia akan merampas orang tuaku dan yang bisa kulakukan adalah menjadi pengacara. Apalagi yang lebih buruk dari itu. Ini seperti menjadi vampir tapi tanpa kekuatan. Aku terlalu serius sampai melupakan ulang tahunku sendiri. Aku bahagia bertemu orang tuaku. Pengacara tidak mengambil mereka. Sementara si Kylie, dia bersikap mencurigakan karena dia sedang merencanakan pesta ulang tahunku.
Dia memberikan seekor hamster untukku bernama Peace. Aku mengira adikku adalah vampir. Tapi sebenarnya dia sangat baik. Aku benar-benar menyayangi adikku. Kalian suka cerita kami? Mana favorit kalian? Beritahu di komentar. Beri suka video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.